Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang alokasi biaya bersama dan akumulasi untuk produk sampingan atau scrap. Untuk mempresentasikan materi ini, tentunya saya tidak sendiri, saya bersama Saya Fadila Fauzi. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu tentang proses bersama. Proses bersama adalah di mana satu produk tidak dapat diproduksi tanpa memproduksi yang lain. Produk bersama adalah output utama dari proses bersama. Proses seperti itu biasa terjadi di industri makanan, ekstraktif, pertanian, dan kimia. Selain itu, proses produksi barang tentunya kualitas pertama dan detik pabrik dalam satu operasi dapat dilihat sebagai proses bersama. Misalnya, jika proses manufaktur tidak stabil karena dapat mempertahankan output pada tingkat kualitas yang seragam, sebuah proses bersama pasti menghasilkan lebih baik dari satu lini produk. Produk bersama mencakup produk serupa dengan kualitas berbeda yang dihasilkan dari proses yang sama. Misalnya, pengolahan unggas menghasilkan kualitas kalkun. Dan tergantung pada karakteristik tertentu yang ditentukan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat. Unggas yang siap dimasak dinilai sebagai kualitas A, kualitas B, kualitas C. Next. Produk bersama memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan yang substansial. Dan dengan demikian, memberikan motif keuangan untuk memasuki proses produksi. Namun, nilai penjualan produk ini tidak akan cukup bagi manajemen untuk melakukan join. Beberapa produk awalnya diklasifikasikan sebagai produk sampingan. Dapat direklasifikasi sebagai produk bersama. Dan beberapa produk bersama dapat direduksi menjadi kategori produk sampingan. Bahkan produk yang awalnya dianggap sebagai sisa atau limbah dapat ditingkatkan untuk status produk bersama. Produk bersama biasanya diproduksi di perusahaan yang menggunakan proses produksi massal dan metode akuntansi biaya proses. Next. Produk sampingan dan sisa adalah output insidental dari proses bersama. Keduanya dapat dijual dengan produk sampingan yang memiliki nilai jual lebih tinggi daripada barang bekas. Next. Berikut adalah contoh produk bersama yang dimana titik keluaran proses bersama pertama kali dapat diidentifikasi sebagai produk individual disebut titik pemisahan. Sebuah proses gabungan dapat memiliki satu atau lebih titik pemisahan, tergantung pada jumlah dan jenis output yang dihasilkan. Output dapat dijual pada titik pemisahan jika ada pasar untuk produk pada tingkat penyelesaian itu. Atau juga dapat diproses lebih lanjut dan kemudian dijual. Biaya gabungan mencakup semua bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang terjadi
hingga titik pisah. Pelaporan keuangan memusatkan bahwa semua biaya produksi yang diperlukan dan wajar dilampirkan ke produk. Jika output bersama diproses di luar titik pemisahan, biaya tambahan akan terjadi dan harus dibebankan ke produk tertentu yang menyebabkan biaya tersebut terjadi. Selanjutnya berikut adalah contoh model proses bersama. Proses gabungan tidak menunjukkan produksi produk sampingan. Beberapa scrap dan limbah dihasilkan dari proses gabungan satu, tetapi tidak ada biaya gabungan yang dibebankan pada pada pengeluaran tersebut. Perhatikan bahwa produk bersama B dan C dari proses bersama satu menjadi bahan langsung untuk proses bersama dua. Untuk tujuan akuntansi, alokasi biaya bersama akan mengikuti produk B dan C ke dalam proses bersama dua. Tetapi biaya yang dialokasikan tidak boleh digunakan dalam membuat keputusan tentang diproses lebih lanjut di Departemen 2, 3, ataupun Departemen 4. Next. Berikut adalah contoh flowchart produk bersama, yang dimana flowchart tersebut menunjukkan 4 poin keputusan manajemen dalam proses produksi bersama. Jika total pendapatan yang diantisipasi melebihi semua biaya yang diantisipasi, manajer harus membandingkan pendapatan dari penggunaan sumber daya perusahaan ini dengan yang disediakan oleh penggunaan alternatif terbaik. Jika pendapatan proses bersama melebihi alternatif terbaik, manajemen akan memutuskan bahwa proses produksi ini adalah penggunaan kapasitas terbaik dan akan memulai produksi. Dua keputusan berikutnya dibuat di slide off. Keputusan ketiga adalah menentukan bagaimana mengklasifikasikan output proses bersama. Keputusan klasifikasi ini diperlukan karena biaya bersama dibebankan hanya untuk produk bersama. Namun, sebelum alokasi biaya gabungan dapat dikurangi dengan nilai penjualan produk sampingan atau disebut juga scrap. Keputusan keempat adalah yang paling kompleks. Manajemen harus memutuskan apakah akan dijual, baik sebagian atau keseluruhan, untuk output bersama pada saat pemisahan atau memprosesnya lebih lanjut. Jika produk bersama dapat dijual pada saat pemisahan, pemprosesan lebih lanjut harus dilakukan hanya jika nilai tambah produk sebagaimana tercermin dari pendapatan tambahan melebihi biaya tambahan. Jika produk utama tidak dapat dijual pada saat pemisahan, biaya tambahan harus dikeluarkan untuk membuat produk tersebut dapat dijual. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya itu Riki sudah menjelaskan beberapa materi yang ada sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang akuntansi untuk produk sampingan dan scrap. Perbedaan antara produk sampingan dan scrap hanyalah salah satu derajat. Jadi maksudnya di sini itu dalam pembahasan berikut, scrap itu dapat diganti dimanapun, dapat diganti menjadi by product. Akuntansi ini juga mirip dengan akuntansi untuk biaya gabungan. Karena berbagai metode yang ada dalam
produk sampingan itu ada dan bisa dipraktikkan untuk produk sampingan. Pilihan metode ini itu harus bergantung pada besarnya nilai realisasi bersih produk sampingan dan kebutuhan untuk pemrosesan tambahan setelah pemisahan. Karena nilai penjualan produk ini itu meningkat, karena jika penjualan produk sampingan itu meningkat, demikian juga kebutuhan juga akan pengenalan persediaannya juga akan meningkat. Dan untuk nilai penjualan produk sampingan ini umumnya direkam dengan pendekatan NRP atau pendekatan nilai realisasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendekatan nilai realisasi bersih. Pendekatan nilai realisasi bersih atau pendekatan offset itu dapat mengurangi biaya produk bersama untuk nilai realisasi bersih yang diciptakan oleh penjualan produk. Jadi ketika produk sampingan ini dihasilkan, NRP yang dijual, NRP yang didebit ke persediaan, dan salah satu dari dua akun itu dapat dikreditkan. Misalnya seperti persediaan barang dalam proses produk gabungan atau harga pokok penjualan itu dapat dimasukkan ke produk gabungan. Setelah itu ada mengurangi biaya bersama. Mengurangi biaya bersama ini adalah metode tradisional yang digunakan untuk memperhitungkan barang-barang tersebut. Untuk selanjutnya itu pendekatan nilai terwujud. Untuk pendekatan nilai terwujud sendiri, jadi metode ini itu pendekatan paling sederhana untuk menghitung produk sampingan. Beberapa teknik pelaporannya juga dapat digunakan dengan pendekatan nilai realisasi. Selanjutnya yaitu produk sampingan dan scrap dalam penetapan biaya pesanan. Nah, untuk ini itu produk sampingan atau sisa adalah umum dalam sistem ini. Baik dalam pendekatan NRP atau realisasi nilai, ini dapat digunakan untuk mengenali nilai produk sampingan atau sampah. Dalam sistem pesanan pekerjaan, jadi si nilai produk sampingan itu secara tepat dapat dikreditkan ke overhead manufaktur atau pekerjaan tertentu dalam prosesnya. Metode ini juga dapat mengurangi jumlah overhead yang diterapkan ke semua produk untuk periode tersebut. Dan sebaliknya, jika hanya sedikit atau pekerjaan tertentu yang menghasilkan sejumlah besar produk sampingan atau sampah, pekerjaan yang individu ini menyebabkan keluaran yang harus dikreditkan. Dengan nilainya, metode ini mengurangi total biaya yang dibebankan pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu biaya bersama dalam bisnis jasa dan organisasi nirlaba. Biaya bersama dalam bisnis jasa dan organisasi NFP berhubungan dengan masalah pemasaran dan promosi daripada proses produksi. Maksudnya di sini itu bisnis jasa dan NFP ini dikenakan biaya bersama untuk mengiklankan beberapa program, cetak dokumen multiguna, atau mengadakan acara multiguna. Selanjutnya yaitu bisnis jasa dan NFP ini dikenakan biaya bersama untuk mengiklankan beberapa program. Nah, untuk bisnis jasa ini juga kita itu bisa memilih basis alokasi fisik atau moneter untuk mengalokasikan biaya bersama. Misalnya dalam perusahaan reparasi sepeda dan mesin pemotong rumput. Dari kedua contoh tersebut itu kita dapat mengiklankan obral dan mencantumkan semua lokasi toko dalam satu iklan surat kabar. Nah, untuk biaya iklannya sendiri itu dapat dialokasikan secara merata ke semua lokasi
atau dialokasikan pada volume penjualan untuk setiap lokasi selama periode penjualannya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa contoh dari metode, ada beberapa saran untuk jika ingin melakukan metode alokasi biaya, yaitu harus rasional dan sistematis. Dan yang kedua itu harus menghasilkan alokasi yang wajar. Dan yang ketiga itu harus diterapkan dengan cara yang sama dalam situasi yang sama. Tujuan dari proses alokasi ini adalah untuk memastikan bahwa pengguna dari laporan keuangan itu dapat dengan jelas menentukan jumlah yang dikeluarkan langsung oleh organisasi untuk berbagai aktivitasnya, terutama misalnya pada penggalangan dana. Dalam biaya penggalangan dana itu sendiri yang jika tinggi dapat merusak kredibilitas dari NPV-nya. Presentasi penggalangan dana juga ini dapat membahayakan posisi NFP dengan regulator amal. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ricky Sandi. Baik, silakan. Terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi yang tadi kami sampaikan, yaitu bab ini menjelaskan bagaimana cara kita melakukan proses bersama. Yang dimana sudah kita ketahui, proses bersama adalah di mana satu produk tidak dapat diproduksi tanpa memproduksi yang lain. Proses seperti itu biasa terjadi di industri makanan, ekstraktif, pertanian, dan kimia. Selain itu, proses produksi barang dagangan, kualitas pertama, dan detik pabrik dalam satu operasi dapat dilihat sebagai proses bersama. Misalnya jika proses manufaktur tidak stabil karena tidak dapat mempertahankan output pada tingkat kualitas yang seragam. Adapun akuntansi untuk produk sampingan dan scrap hanyalah salah satu derajat. Pemilihan metode harus bergantung pada besarnya nilai realisasi bersih produk sampingan dan kebutuhan untuk pemprosesan tambahan setelah pemisahan. Nilai penjualan produk sampingan umumnya direkam dengan INRP atau pendekatan nilai realisasi. Biaya bersama dalam bisnis jasa dan organisasi NFP berhubungan dengan masalah pemasaran dan promosi daripada proses produksi. Jenis jasa ini dikenakan biaya untuk mengiklankan beberapa program, mencetak dokumen multiguna, atau mengadakan acara multiguna. Bisnis jasa dapat memilih basis alokasi fisik atau moneter untuk mengalokasikan biaya bersama, yang dimana tujuannya untuk memastikan bahwa pengguna laporan keuangan dapat dengan jelas menentukan jumlah yang dikeluarkan oleh organisasi untuk berbagai aktivitas, terutama penggalangan dana. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang alokasi biaya bersama dan akumulasi untuk produk sampingan atau bisa disebut scrap. Terima kasih untuk rekan saya Fadila Fauji telah bekerja sama terlaksananya presentasi kali ini. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata yang kami ucapkan selama presentasi. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.